Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh memperingati, mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang terbesar untuk kita semua. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Kita mau bawa hati kita hari ini datang menyembah Tuhan. Bersyukur buat karya yang terbesar. Karya salib Tuhan, itulah yang menyelamatkan hidup kita. Mari kita mau sama-sama menenangkan hati kita. Kita mau sama-sama merenungkan kasih Tuhan yang Tuhan perbuat dalam hidup kita.
bagi setiap kami Tuhan. Tiada karya yang lebih besar selain daripada karya salib-Mu. Kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau satu-satunya Allah yang kami kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada
dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum Tuhan, kami kagum akan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat karya tangan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Engkau selamatkan hidup kami, Kau ampuni setiap kami bersyukur. Kasih-Mu besar, kasih-Mu melimpah rasakan kasih-Nya menjamah setiap hidup kita. Dia yang mengubahkan hidup kita. Dia satu-satunya Allah yang menyelamatkan hidup kita. Mari bawa hatimu mendengar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus, terima kasih Karya salib-Mu yang menebus setiap kami, karya penebusan-Mu sungguh sangat berharga dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Engkau
bersyukur buat karya penebusan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih, tidak ada satu kasih yang lebih besar selain daripada kasih-Mu. Kami umat-umat yang bersyukur, kami umat-umat yang beruntung karena memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Siang hari ini kami mau bersuka cita sebab Engkau Allah penyelamat kami, Engkau telah menang atas maut, yang mengalahkan setiap musuh-musuh. Yang sepakat dan bersuka cita kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bersuka cita sebab Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Allah yang memiliki kasih yang terbesar untuk kita semua. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan yuk. Nyanyi dengan kuat ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Amin. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Siapa dia? Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yang lebih sungguh katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, hanya Dia yang beri hidupnya untuk kita saudara. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di kayu salibnya darahnya tercurah. Walaupun kita nggak melihat saat itu, tetapi kita percaya kasihnya dicurahkan untuk setiap kita. Siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Bawa hati kita mendekat kepada Tuhan. Terpaku cambuk dan duri, lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Sama-sama kita mau nyanyikan di hadapan Tuhan. Tangannya terpaku, cambuk dan duri, lukai dirinya. Dia rela
Haleluya, haleluya. Kekuatan kami, harapan kami hanya di dalam Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib itu, darah yang menyelamatkan kami. Bilur-bilur itu penuh dengan kuasa, kuasa kesembuhan yang Kau berikan bagi kami. Satu-satunya kasih yang dapat kami temukan hanya di dalam Engkau, di dalam nama-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam hadirat Allah ada kasih ilahi. Di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah mengalirlah kasih itu bagi kami. Disingkapkanlah kiranya kebenaran firman Allah, sehingga kami boleh melihat, kami boleh mendengar, kami boleh mengalami, dan kami boleh menikmati kasih Tuhan yang besar. Engkau mati, dan Engkau mati oleh karena Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus Engkau berfirman bagi kami Allah, karena kami sudah siap diberkati oleh Tuhan. Singkapkan kebenaran firman Allah supaya kami boleh mengerti tentang Engkau. Kami boleh mengerti tentang kuasa Tuhan. Kami boleh mengerti tentang kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami menerima berkat Tuhan yang siap diberkati lewat kebenaran firman Allah. Bersama-sama kita katakan amin, amin, puji Tuhan. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Pujian yang indah, alunan pujian yang luar biasa. Bukan saja kita merasakan diberkati, tapi Tuhan juga pasti disukakan. Amin saudara. Apalagi sekarang kita duduk diam bersama-sama untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan pasti suka. Saya harap tidak ada yang ngantuk pada pagi hari ini. Amin. Sudah tidur semalam? Ada yang begadang? Ada yang kurang tidur? Sudah siap diberkati lewat kebenaran firman Allah? Pastikan saudara tidak mengantuk pagi hari ini. Sayang kalau dilewatkan. Amin. Puji akan nama Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 dan ayat sampai ayat ke-14. Ya. Kita baca bersama-sama di sini, atau saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat ke-14 sekali lagi. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang siap rajin berbuat baik. Minta kekuatan daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan hari ini kita memperingati kematian daripada Tuhan Yesus. Ya, Jumat Agung, kiranya ini juga menjadi berkat buat kita, ya, untuk kita semua. Kita tahu Tuhan Yesus mati bukan oleh karena kesalahannya, tetapi oleh karena kesalahan dan dosa manusia. Nah saudara, dari ayat-ayat ini kita akan melihat 3 makna daripada daripada kematian Tuhan Yesus yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Ada berapa saudara? Ada 3 makna. Mari kita perhatikan baik-baik. Saudara, pertama, Tuhan Yesus mati untuk kita supaya ia dapat, dalam ayat ke-14, di sini dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus mati untuk kita supaya ia dapat membebaskan kita dari segala kejahatan. Apa sih itu kejahatan? Kejahatan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Kejahatan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, Tuhan mau
supaya kita dibebaskan dari kejahatan, dan satu-satu caranya adalah Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, apa sih jenis bentuk kejahatan itu? Kita nggak usah ngarang-ngarang, mikir terlalu panjang. Ayo kita lihat saja ayat ini. Di dalam ayat yang ke-12 kita akan melihat di sini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kefasikan dan keinginan dunia ini adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Apa itu kefasikan? Kefasikan itu ada di mana? Ternyata kefasikan itu bukan hanya ada di luar gereja, tetapi di dalam gereja juga ada kefasikan. Apa itu kefasikan? Ada nggak orang fasik dalam gereja? Ada. Cirinya, sudah tahu firman Tuhan tapi tidak mau melakukan. Sudah tahu Tuhan tapi tidak mau hidup di dalam Tuhan. Sudah tahu Tuhan bisa membantu menolong tapi tidak percaya. Itulah kefasikan. Dan Tuhan, apa kata Tuhan tentang kefasikan? Dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang kelima, bisa ditayangkan. Mazmur yang kelima, ayat yang kelima, di sini dikatakan, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Kefasikan itu merupakan sesuatu hal yang jahat di mata Allah. Tuhan tidak berkenan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tahu itu tidak berkenan, jangan lakukan. Amin. Ya. Lalu yang kedua kita melihat, saudara, apa itu kejahatan? Masih di dalam ayat yang ke-12 yang tadi kita sudah baca, di sini dikatakan, dan keinginan-keinginan duniawi. Nah, saudara, keinginan daging, keinginan dunia ini merupakan sesuatu yang jahat di mata Allah. Nah, ini harus Tuhan melatih kita untuk meninggalkan keinginan dunia, keinginan-keinginan daging. Orang yang hidupnya mengikuti keinginan dunia akan memikirkan hal-hal yang dari dunia ini. Orang yang hidupnya mengikuti keinginan daging, mereka akan memikirkan hal-hal bagaimana caranya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan ini. Meskipun dengan berbagai macam cara, kalau mereka sudah memikirkan hal-hal dari dunia, hal-hal untuk memuaskan keinginan daging itu, mereka akan terus memikirkan, bukan saja memikirkan, mencari sampai dapat, sampai memiliki sekalipun dengan menabrak firman Allah, berlawanan daripada firman Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita tinggalkan. Saudara ingat tentang Simson? Kita tahu Simson sejak dari kandungan, Tuhan sudah menetap ibunya, Tuhan sudah menetapkan dia untuk menjadi nasir Allah. Tapi karena dia mengikuti hawa nafsu kedagingannya, saudara, jadi dia tidak bisa mengikuti keinginan Tuhan untuk menjadi nasir Allah, menjadi hamba Tuhan yang diberkati selama hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengikuti keinginan nafsunya. Ya, bagaimana dia bisa melampiaskan nafsunya? Dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang sangat-sangat akhirnya membawa dia hidupnya rusak. Artinya hidupnya jauh dari perkenanan Allah dan hidup di dalam dosa. Apakah orang Filistin yang tadinya begitu takut dan segan sama dia tetap takut dan segan sama Simson? Enggak. Oleh karena dia menyimpang daripada firman Allah. Tadi musuh-musuh yang takut kepada dia, sekarang sebaliknya. Musuh-musuh orang Filistin, saudara, memperlakukan dia. Dan menyuruh dia melawak, merendahkan dia, bahkan mentertawakan. Nanti saudara bisa lihat, kalau ingin tahu lagi, lebih dalam lagi ceritanya di dalam kitab Hakim-Hakim kita bisa menemukan. Saudara, banyak orang karena mengikuti keinginan daging, hawa nafsu, akhirnya jatuh. Bukannya menjadi lebih baik, terpuruk. Bahkan roh Tuhan meninggalkan. Sangat amat disayangkan. Nah, saudara, yang ketiga yang kita lihat yang merupakan kejahatan yang perlu kita tinggalkan, yaitu ketidaktaatan. Mari kita akan melihat, saudara, di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-19. Yesaya pasal pertama ayat 19. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu.
Saudara, kalau kita mau menurut dan mendengar firman Allah, maka kita dikatakan akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Kalau kita mau menurut firman Allah, mendengar firman Allah, maka saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Lalu sebaliknya bagaimana kalau kita tidak taat kepada firman Allah? Saudara jawab sendiri. Kita ingat dengan bangsa Israel, saudara. Bangsa pilihan Tuhan. Mereka sudah bisa keluar dari negeri Mesir. Sekarang mereka ada di padang gurun. Mereka tidak mau taat firman Allah, tidak mau mendengar firman Allah, dan tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah. Apa yang terjadi, saudara? Negeri Kanaan hanya mimpi. Negeri perjanjian hanya mimpi. Susu dan madu yang harusnya dinikmati hanya hayalan saja, tidak menjadi kenyataan. Kenapa? Apakah salah Tuhan? Apakah tidak ada negeri Kanaan yang penuh susu dan madu sehingga mereka tidak menikmati negeri itu? Tidak. Negeri Kanaan tetap ada disediakan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi mereka tidak dapat menikmati hasil negeri Kanaan, hasil daripada negeri perjanjian ini karena ketidaktaatan mereka. Oleh sebab itu, saudara, ketidaktaatan merupakan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kita pikir orang yang membunuh saja itu sesuatu yang jahat. Ternyata, saudara, kalau kita melihat, saudara, ketidaktaatan pun merupakan sesuatu yang harus kita tinggalkan. Amin, Bapak Ibu. Sudah tahu bentuk-bentuk kejahatan? Tahu kan? Di sekitar kita ada begitu banyak kejahatan, saudara. Bisa saja kita jatuh dan akhirnya dalam kejahatan itu akhirnya kita melakukan dosa. Sedalam apapun kita jatuh di dalam dosa. Securam apapun tempat kita jatuh karena dosa yang kita lakukan. Ingat, saudara, Tuhan Yesus mati untuk kita. Untuk melepaskan kita dari dosa itu. Untuk melepaskan kita dari dosa. Karena Tuhan mengasihi kita. Yang penting ada pengakuan. Yang penting ada pengakuan di hadapan Allah. Tuhan akan mengampuni kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu jangan ingat-ingat dosa masa lalu. Karena sudah diampuni oleh Tuhan ketika kita minta ampun. Ya, Yesus mati untuk kita, supaya kita dilepaskan dari segala kejahatan yang sudah kita lakukan. Saudara, dosa itu memikat, benar enggak, saudara? Tetapi jangan mau terpikat. Dosa itu memikat, jangan mau diikat. Caranya bagaimana untuk lepas di situ? Ada Yesus yang mati. Dia menolong kita ketika ada pengakuan dosa. Lalu yang kedua, saudara, yang pertama Yesus mati agar dia dapat melepaskan kita dari segala kejahatan. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mati untuk kita supaya apa, saudara? Di dalam ayat yang ke-14 kita melihat di sini, saya baca ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, yang pertama tadi, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri. Yesus mati bagi kita untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Apa itu umat? Umat adalah sekelompok orang-orang yang memiliki pola hidup. Pola hidup sebagai umat Tuhan. Tuhan mati untuk kita supaya dapat menguduskan bagi dirinya suatu umat. Umat yang seperti apa? Yang memiliki pola hidup. Pola hidup seperti apa yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Mari kita melihat ayat yang ke-12 bagian B, 12 bagian B. Saya baca bagian semua ayat ini, nanti saudara simak bagian B saja ya. Dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, pola hidup bijaksana. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 3 hal ini, saudara, yang Tuhan juga ingin untuk kita lakukan, yaitu hidup bijaksana.
Tuhan mau kita supaya kita juga bijaksana di dalam mempergunakan waktu dan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Saudara sudah bijaksana dalam mempergunakan waktu? Belum. Segala sesuatu ada? Segala sesuatu ada? Waktunya. Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk bijaksana enggak ini? Bijaksana ya. Jangan kerja terus. Tapi kapan istirahatnya? Kerja biar cepat kaya, biar cepat kumpul duit banyak. Nanti beli ini, beli itu. Boleh-boleh saja. Tapi saudara harus ingat juga istirahat. Ada waktunya belajar, kuliah. Ada waktunya belajar. Dan ada juga waktunya istirahat. Perlu nggak istirahat? Kalau belajar terus di sini panas, akhirnya apa yang terjadi? Sakit tuh, ada nyenggol-nyenggol di sini rupanya, ada juga belajar kutub, boleh-boleh saja, tetapi harus bijaksana, ya, bijaksana. Ada waktunya untuk melayani keluarga, ada waktu untuk melayani sesama. Jangan pelayanan terus, tetapi cuek dengan keluarga, ya. Segala sesuatu. Nah, bijaksanalah dalam mempergunakan waktu yang ada. Ada waktu untuk berkumpul bersama-sama dengan teman-teman. Ada waktu juga untuk berkumpul bersama dengan, sama dengan keluar. Jangan teman saja. Kalau udah pacar saja. Lupa sama mamahnya. Lupa sama papanya. Enggak, di sini enggak ada. Semua di sini bijaksana dalam mempergunakan waktu. Amin. Ya, ada waktu untuk kita berdoaan dengan istri, dengan suami. Ada waktu juga kita berdoaan dengan Tuhan. Amin. Nah, harus bijaksana dalam hal mempergunakan waktu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, di dalam ayat yang ke-12 bagian B juga dikatakan tadi, bijaksana adil. Nah, saudara, adil itu tidak memihak. Benar enggak, saudara? Kalau ada di sana keributan, saudara kita ribut. Kalau ada di sini keluarga bertengkar. Kalau saudara ke sana, apa yang saudara bawa? Kita melihat tuh keributan di situ. Kita ke sana, saudara bawa apa? Bawa sapu gitu. Bawa apa? Bawa kayu. Nah, pilih sekarang. Bawa bensin atau bawa air? Bawa bensin apa bawa air? Kalau bawa bensin apa yang terjadi? Kalau bawa air apa yang terjadi? Ingat saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan supaya menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita sudah bawa air ya ke sana, mereka yang bermasalah itu mereka lari. Gak mau disiram dengan air gitu ya. Gak mau air itu. Urusan kita dengan Tuhan sudah lepas tanggung jawab kita. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Gak semua masalah orang bisa kita bantu untuk menyelesaikan. Kadang-kadang keras kepala. Gak mau. Yang penting kita sudah melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi pembawa damai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang lain apalagi saudara kalau kita melihat tadi. Ya, di dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir itu. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi beribadah. Tuhan mau memiliki umat. Mempunyai umat yang memiliki pola hidup yang senantiasa beribadah. Kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 25 katakan, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang biasa dilakukan. Ibrani, ya baca bersama-sama supaya saya tidak sendiri bicara. Ayo, 1, 2, 3.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Semakin apa kita beribadah saudara? Semakin malas? Semakin giat. Janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mengakui diri Kristen tapi tidak beribadah kepada Tuhan, berarti ada yang keliru di sini, ada yang salah. Ada orang yang mengatakan saya jemaat Pajar Baru tapi tidak sama sekali tidak mau datang beribadah, berarti ada yang salah. Bukan jemaat Pajar Baru. Jemaat Pajar Baru adalah jemaat yang rajin beribadah kepada Tuhan. Yang tidak mau menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan esok hari kita akan mau mengadakan ibadah. Ibadah penghiburan dan ucapan syukur. Saya melihat di list udah hampir berapa? 30 orang tuh yang hadir. Puji Tuhan. Bahkan pagi hari ini juga hampir semua jemaat yang datang. Berarti kita sudah melakukan itu. Tapi meskipun sudah kita melakukan ibadah, tapi firman Tuhan katakan semakin apa saudara? Semakin giat bukan semakin jarang. Jangan hanya sudah KTP Kristen, waduh masa bodoh dengan ibadah. Saudara ingat. Firman Tuhan katakan, Ibrani 10 ayat 25. Jadikan ini sebagai pedoman hidup kita sebagai anak Tuhan. Biar kita tetap senantiasa merindukan untuk hadir dalam ibadah. Saudara diberkati kalau beribadah kepada Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan. Diberkati oleh Tuhan melalui khotbah yang didengar. Ya, amin. Berarti ke depannya tidak ada yang malas beribadah. Baik itu ibadah KKA, doa, dan juga ibadah yang lain. Amin. Itu yang kita harapkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat saudara. Untuk kita bisa memiliki pola hidup seperti yang Tuhan mau. Bijaksana, adil, dan beribadah. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan untuk menolong kita supaya kita dapat melakukan seperti yang Tuhan mau. Yang pertama saudara kita akan melihat di dalam Galatia. Nah, di dalam Galatia pasal yang keempat ayat ke-6 sampai 7. Ya, kita baca bersama-sama. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah saudara, firman Tuhan katakan dengan jelas, saudara dan saya bukan hamba, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Semua di sini anak-anak Tuhan. Saudara berbahagia menjadi anak Tuhan. Saudara diberkati menjadi anak Tuhan. Apakah ada bedanya dulu dan sekarang? Ada. Beda? Bedanya apa? Pintar berarti ini jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Saya senang nih kalau begini. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tidak sia-sia menjadi gembala sidang GSJ Pajar Baru. Karena jemaat begitu antusias mendengar firman Allah bertumbuh dalam iman. Ini yang dirindukan oleh pemimpin saudara. Bukan hanya saya. Ada di sini tim pengembalaan luar biasa saudara. Doa mereka talk share. Ada juga ketua doa yang tidak kurang-kurangnya berdoa untuk kita. Ada jemaat satu dengan yang lain saling mendoakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan di sini nanti ya. Nah kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kenapa? Dari mana kita tahu? Masih dalam ayat yang sama. Tuhan menyuruh roh anaknya yaitu roh Kristus, yaitu roh kudus. Menyuruh roh kudus masuk ke dalam hati saudara dan saya. Roh kudus inilah yang memimpin saudara dan saya untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Luar biasa bukan saudara? Ya, yang kita tahu Bapa kita adalah Bapa yang kita kenal dari sejak kecil. Ternyata kita memiliki Bapa yang istimewa, yaitu Allah pencipta langit dan bumi ini. Itu Bapa kita. Roh Kudus yang Tuhan suruh masuk ke dalam hati kita, memimpin kita
untuk bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kita. Roh Kudus ini juga akan memimpin saudara dan saya untuk dapat memiliki pola hidup seperti umat yang Tuhan inginkan. Jadi melalui rohnya kita dapat menjadi umat seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara tidak bisa sendiri, kita perlu Roh Kudus. Berdoa juga perlu Roh Kudus. Ya. Lalu yang kedua saudara, melalui apa? Yang kedua saudara dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan? Ya. Tuhan akan menolong kita agar kita menjadi umat yang memiliki pola hidup seperti Tuhan mau melalui firman-Nya. Firman itulah yang akan menjaga hidup saudara dan saya untuk mempertahankan kelakuan yang bersih, untuk mempertahankan hati yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Memang kita akui kadang-kadang kita jatuh bangun, tetapi kita tetap kembali kepada firman Allah, baca firman Allah dan libatkan Roh Kudus, maka Dia akan memampukan kita untuk menjadi anak Tuhan yang memiliki pola hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Nah, apalagi yang ketiga saudara. Yang ketiga kita akan melihat saudara, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Yuk baca sekali lagi. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang ketiga melalui berbagai macam cobaan. Nah ketika cobaan itu kita alami, ganjaran itu kita alami, latihan-latihan Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita menerima itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kadang-kadang rasanya seperti orang napas 1-2 gitu saudara. Pernah enggak saudara sakit, saudara susah bernapas, ngap-ngapan pernah? Saya pernah. 1-2 rasanya napas susah sekali. Kadang-kadang kita ketika ada masalah cobaan rasanya seperti itu saudara. Hampir seperti itu. Nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Tuhan izinkan berbagai macam cobaan datang dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita melewati dan kemudian akan menghasilkan buah kebenaran. Setelah pencobaan itu Tuhan izinkan kita lewati. Dan hidup kita akan menjadi lebih baik. Amin. Akan menjadi lebih baik. Kadang-kadang pencobaan itu memang perlu saudara. Akan membawa iman kita, memurnikan iman kita dan hidup kita lebih baik. Melakukan hal-hal yang benar. Yang dulu yang kita lakukan A dan A gitu ya. Akhirnya setelah kita dalam Tuhan, setelah pembentukan itu lewat, kita bisa melakukan A, B, C dan sampai Z. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Dulu sebelum ada pembentukan, sebelum pencobaan, kita sepertinya hanya melangkah satu langkah. Namun setelah kita lewati itu, kita bisa berlari bersama dengan Tuhan. Artinya ada kemenangan. Amin saudara. Tuhan itu luar biasa. 3 hal ini akan menolong saudara dan saya untuk hidup sebagai umat yang Tuhan inginkan. Yaitu umat yang memiliki pola hidup, gaya hidup sesuai dengan firman Allah. Tidak bisa sendiri. Saya masih terus belajar. Jangan malas belajar. Jangan katakan enggak bisa. Bersama Tuhan bisa. Amin. Jangan katakan tidak mampu. Bersama Tuhan mampu. Jangan katakan sulit. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Dia. Lalu yang ketiga saudara. Kita kembali kepada Titus pasal yang ke-2 ayat yang ke-14. Yesus mati bagi kita. Dan kita melihat di sini saya bacakan nanti ayat yang terakhir ya. Maksudnya bagian C. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat. Nah, Tuhan mati bagi kita untuk Dia menghasilkan umat yang rajin berbuat baik. Sudah rajin berbuat baik saudara? Rajin berbuat baik bukan berarti tahun lalu saja kita berbuat baik kepada sesama. Tahun ini juga kita harus melakukan itu. Amin.
Alasannya apa? Alasannya apa? Ayo kita melihat saudara di dalam Mazmur pasal 145 ayat ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara, Tuhan baik kepada siapa? Apakah kepada orang-orang tertentu saja? Kepada? Nah, kalau Tuhan baik kepada semua orang, berarti kita bisa enggak kita berbuat baik kepada semua orang yang ada di RT kita? Mungkin di dalam ini kita mampu, tapi seluruh RT ini berbuat baik, mungkin bisa saja, cuma ada kendalanya. Benar enggak saudara? Ya. Tuhan itu berbuat baik kepada semua orang. Nah, maksud saya di sini saudara, Tuhan meminta kita, Tuhan menginginkan kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Kita tidak akan bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Apakah saudara bisa melakukan? Mengubah air menjadi anggur? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang dapat melakukan. Tunggu dulu. Tetapi karena Tuhan itu penuh dengan mujizat. Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia dapat mengubah kehidupan seseorang, bahkan mengubah air menjadi anggur. Kalau kita mendengar jelas suara Tuhan dan kita yakin, ini contohnya. Hai, siap, di sini ada siapa nih? Nah, Pak Hendra aja lah. Hai, Pak Hendra. Ini Tuhan, ini contoh aja. Ubah air ini jadi anggur. Kira-kira Pak Hendra mau nggak? Mau. Kenapa? Kok mau? Ya, karena percaya kepada Tuhan. Enggak menolak kan? Kalau disuruh melayani, mau enggak? Yang lain enggak mengubah air menjadi anggur. Kalau Tuhan suruh pasti mau ya. Nah, kalau Tuhan menyuruh Pak Hendra mengubah air menjadi anggur, beliau katakan mau. Waktu Pak Hendra mengubah air menjadi anggur, kita tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin Pak Hendra juga enggak tahu caranya. Saudara, karena Tuhan Maha tahu, bisa saja Tuhan menyuruh menggerakkan Pak Hendra untuk mencelupkan airnya, tangannya di air lalu menggoyang-goyangkan air. Nah, ketika itu dilakukan bukan Pak Hendra lagi, tapi Tuhan yang ada di sana, dialah mengubah air itu menjadi anggur. Amin. Makanya saudara, kalau Tuhan suruh kita berbuat baik, lakukan saja. Tuhan tidak suruh kita melakukan persis seperti yang Dia lakukan, tapi Tuhan menyuruh kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa saja yang disuruh oleh Tuhan, lakukan. Kita akan melihat kuasa mujizatnya di sana. Nah saudara, saya kutip sedikit dengan kesaksian Ibu Sulastri, meskipun waktu ibadah pelepasan jenazah di ruangan di rumah duka di Lambar Agung, saya juga sudah saksikan. Ya Bu, mungkin ini belum terlambat ya. Karena ini semua nih hadir nih jemaat, hampir semua. Kami gembala dan keluarga dan seluruh jemaat mengucapkan kepada Bapak Hendra dan Ibu Sulastri turut berduka cita. Secara langsung saya mewakili, kalau di WA sudah, kiranya Tuhan akan terus memberi kekuatan baru. Amin. Ya, ini tidak membuat Bapak Ibu menjadi lemah, tapi semakin kuat dalam Tuhan. Ada kesaksian yang ditinggalkan, yang Ibu sendiri menyaksikan kepada saya ingin saksikan juga kepada jemaat yang belum mendengar. Bagaimana waktu hari Jumat yang lalu, berarti minggu yang lalu ya malam ya. Kami ada di rumah sakit, setelah itu, ya setelah David, putra daripada Pak Hendra, Ibu Sulastri meninggalkan kita atau meninggal gitu kan. Itu sudah hampir sampai jam 12-an ya kita di rumah sakit. Ya, karena jenazah tidak bisa diantar ke rumah duka, akhirnya kami pulang. Pak Putu, Bu Ria dan saya mengantar Bapak Hendra dan Ibu Sulastri ke Tangerang itu tengah malam. Di tengah malam, rasa capek, di kesedihan yang mendalam dialami oleh keluarga Pak Hendra dan Ibu Sulastri. Ibu Sulastri masih sempat bersaksi kepada saya. Sebelum Lebaran kalau nggak salah ya, almarhum David menunjukkan kepada maminya memiliki uang ratusan ribu. Dan untuk apa uang itu? Bukan untuk ditabung kembali, tidak.
akan dibagikan, disalurkan kepada anak-anak yatim piatu yang menurut saudara David, ya almarhum, membutuhkan lebih daripada almarhum membutuhkan uang itu. Mau dibagikan. Apa yang disaksikan oleh Bu Slastri sangat menyentuh hati saya. Meninggalkan kesan yang luar biasa, yaitu perbuatan baik. Bahkan ada bapak-bapak di pinggir jalan sudah tua, diberikan makanan, diantar pulang, sampai melihat seperti apa tempat tinggalnya. Itu luar biasa. Anak muda yang baru saja terima Yesus, lebih kurang 1 tahun, di usia masih muda, melakukan perbuatan baik. Saya percaya saudara juga sudah melakukan. Tidak cukup tahun lalu, bulan lalu. Kalau Tuhan memerintahkan esok hari atau nanti setelah ibadah, lakukanlah itu. Perbuatan baik saudara atas perintah Tuhan tidak akan sia-sia. Atau saudara disuruh menabur oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, bawa persembahanmu, bawalah, taburan saudara tidak akan sia-sia. Mungkin ingin saya saksikan sedikit. Hari Senin, saya sudah ada rencana jauh sebelumnya untuk ke Salatiga, ada rapat di kampus STTE Beria Salatiga, dan kami sudah mempunyai rencana untuk mengunjungi gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang terpencil, yang sakit. Itu misi. Biasanya gereja-gereja kalau Paskah ini kan misi berhubung, ya kita tidak membenarkan diri juga. Gereja kita masih membutuhkan banyak sekali dan juga masih ya perlu pergumulan dana buat sewa gedung nanti, dan kita tidak bisa mungkin ya bermisi yang ini, tapi saya saja mewakili nanti ya. Tapi yang pasti gereja Pajar Baru tetap bermisi. Amin saudara. Doakan supaya saya juga nanti sehat sampai di Salatiga dan ke gereja-gereja yang kecil di sana. Ya saudara, saya bisa kembali lagi. Hanya beberapa hari saja ya saudara. Nah saudara, pagi tadi saya berangkat hari Senin. Pagi tadi saya dapat WA. Saudara. Terus ternyata ada transferan. Dan di dalamnya, ini untuk kebutuhan ibu sehari-hari. Saya balas, terima kasih. Saya mau bermisi ke Jawa. Saya akan pergunakan untuk pelayanan. Saya melayani, saya perlu dana. Kebutuhan saya sehari-hari, bagaimana saya bisa melakukan tugas yang Tuhan percayakan dengan berkat yang Tuhan berikan juga. Amin saudara. Kalau Tuhan menyuruh, Tuhan juga akan memberi. Pagi-pagi saya WA Ibu Ria, saya saksikan juga, puji Tuhan. Belum melangkah. Saya tidak minta, saya tidak kontak. Ya, saya percaya ke depannya Pajar Baru, Gereja Pajar Baru akan menjadi gereja yang terus melakukan misi. Berkembang di misi ke dalam, misi juga keluar. Amin saudara. Gereja yang sehat, misi ke dalam, misi juga keluar. Kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, menabur silakan. Saya tidak melarang. Saudara tidak harus menabur di gereja. Kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, lakukan saja. Ketika saudara menabur, saya percaya Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan akan berikan berkat yang lain untuk kita lakukan. Untuk kita pergunakan, melakukan perbuatan baik ke depannya juga. Amin saudara. Karena pekerjaan Tuhan tidak bisa berhenti. Tidak cukup sampai di tahun 2026. Akan terus berjalan. Dan kita yakin saudara, bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan jadi intinya saudara dari ayat-ayat ini, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia mau kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Apa itu contohnya? Pasti nanti saudara akan tahu. Saya tidak akan sampaikan lewat mimbar ini. Karena masing-masing saudara akan mendapat daripada Tuhan tugas daripada Dia. Untuk saudara melakukan perbuatan baik. Pertama, Tuhan Yesus, makna daripada kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk melepaskan kita dari segala kejahatan. Konteksnya tadi, kefasikan. Apalagi saudara? Ya banyak hal lagi ya.
yang kita sudah nanti lihat di YouTube lagi saudara, yang waktunya sangat singkat sekali. Yang kedua, Tuhan mesti untuk kita agar dia menguduskan baginya, agar dia dapat menguduskan baginya suatu umat yang memiliki pola hidup yang diajarkan oleh firman Allah. Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk menghasilkan umat yang rajin berbuat baik. Siapakah umat yang rajin berbuat baik? Siapa umat yang rajin berbuat baik? Kita semua. Katakan GSJA Pajar Baru, rajin berbuat baik. 1, 2, 3. GSJA Pajar Baru, rajin berbuat baik. Yang kedua, GSJA Pajar Baru dilepaskan dari segala kejahatan. 1, 2, 3. GSJA Pajar Baru dilepaskan dari segala kejahatan. GSJA Pajar Baru adalah umat yang memiliki pola hidup sesuai firman Allah. GSJA Pajar Baru adalah umat Tuhan yang memiliki pola hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengarah ke sana bersama dengan Roh Kudus, dituntun oleh firman Allah dan akan terus dituntun juga oleh Tuhan melalui pencobaan masalah yang ada. Jangan takut dengan masalah. Setelah kita lewati, kita akan menjadi anak Tuhan yang lebih baik, lebih berkenan di mata Tuhan. Kita berdoa dulu, nanti kita akan ambil perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah akan nama Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Kami sudah mengerti tentang makna daripada kematian Tuhan. Sekarang kami bersyukur Allah, kami mengingat akan kematian Tuhan. Kami akan mengambil perjamuan kudus, menerima perjamuan kudus ini dengan penuh cinta dan kasih dan hormat kami kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Semua sudah dapat? Ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, Jumat Agung, kita memperingati kematian daripada Tuhan Yesus. Kasih yang besar itu, kasih-Nya yang kudus itu, kasih yang tidak terbatas itu adalah untuk saudara dan saya. Kita harus yakin penuh kepada Dia, bahwa Dia akan terus menjaga saudara dengan kasih-Nya, menuntun hidup saudara dengan kasih-Nya, dan memberkati saudara dengan kasih-Nya. Ingat perjamuan kudus ini, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita tentang kematian-Nya, tentang kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Haleluya, 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 haleluya. Kepada Engkau Allah yang kudus, kepada Engkau Allah yang luar biasa, Allah kami, Tuhan kami yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami meyakini dan kami bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau sedang melihat dan menatap hati kami ketika kami mengambil perjamuan kudus ini. Kalau Engkau temukan ada sesuatu Tuhan, ampuni kami, luruskan hati kami. Biar di hati ini hanya ada Engkau ya Allah, hanya ada kasih Tuhan yang kami tunjukkan kepada Engkau bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan, kami mengagumi-Mu, dan kami ingat Tuhan bahwa saat ini Allah, ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, Engkau ada, Engkau mengasihi kami, Engkau hadir, dan Engkau memberikan kami kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Sebagai anak-anak yang bersekutu dengan Tuhan, mari kita terima berkat ini di dalam nama Putra Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua hari itu baik. Termasuk hari ini adalah hari yang baik untuk kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tanpa darah Yesus kami terbelenggu dengan kuasa-kuasa dunia ini. Tanpa darah Yesus kami tidak bebas daripada roh-roh yang coba-coba mengikat kehidupan kami. Tanpa darah Yesus kami tidak diselamatkan. Kami bersyukur buat darah Yesus, darah yang kudus yang menyelamatkan. Kami bersyukur buat karya Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan di mana kita mengucap syukur saat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Darah Yesus inilah yang menyelamatkan kita. Darah Yesus di dalamnya ada kuasa kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan Tuhan terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dan di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Bersama-sama kita minum. Haleluya. Kita naikkan pujian ini kembali. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah,
Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang menyembah Tuhan Yesus selamanya diberkatilah oleh Allah. Yang menyembah Tuhan Yesus disembuhkan oleh Allah. Yang menyembah Tuhan Yesus dilepaskan oleh Allah. Yang menyembah Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Yang menyembah Tuhan Yesus akan semakin dan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang menyembah Tuhan Yesus yang diberkati, bersama-sama kita katakan Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sementara cawan perjamuan kudus akan dikumpulkan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ada sedikit pengumuman tambahan bahwa hari Minggu ini, tanggal 5 April, kita akan sama-sama merayakan Paskah di tempat ini hanya dengan 1 kali ibadah jam 10 pagi. Kami harapkan semua jemaat boleh dapat hadir, kita mau bersuka cita bersama, merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas setiap maut. Untuk minggu depan berikutnya lagi, ibadah akan kembali seperti semula 2 kali ibadah. Jadi cukup hanya ibadah 5 April saja yang 1 kali ibadah jam 10 pagi. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, nanti saya minta dengan kasih Fiska akan berdoa buat persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepadamu Bapa. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau disalib untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Tidak hentinya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu Tuhan akan kami tanam Bapa di setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan yang selalu berbuat baik kepada siapapun Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memberkati kami Tuhan. Kau akan berkati Tuhan hamba-Mu Bapa yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang akan perlengkapi Bapa hidupnya Tuhan. Kau yang akan penuhi Tuhan setiap aspek kehidupannya Tuhan, setiap misi pelayanannya Tuhan. Kau yang akan sertai Tuhan di perjalanan Bapa. Biarlah Bapa, hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami telah menyiapkan Tuhan yang terbaik Tuhan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan akan memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa, persembahan ini Tuhan akan kami pergunakan sebaiknya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus namanya,
kepada Allah kami, Allah yang hidup. Memang engkau mati tapi engkau sudah bangkit. Engkau hidup dan kepada Allah yang hidup kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Buat keselamatan jiwa kami, buat keselamatan yang kau berikan bagi kami. Dan sekarang Tuhan kami terus memohon kepada Allah, kiranya Tuhan akan terus mendampingi kehidupan kami. Dan kami tidak mau melangkah sendiri, kami tetap akan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat merasakan, menikmati kehadiran Allah yang hidup. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, umat seperti apa yang kau inginkan. Supaya kami terbebas daripada kuasa-kuasa yang coba-coba untuk mengganggu kehidupan kami. Dan kami ingin terus melakukan hal-hal yang baik, mendoakan orang, mengulurkan tangan, membantu orang, dan memberikan perhatian kepada orang lemah. Segala sesuatu yang berasal daripada firman Allah, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan itu, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kepada Allah yang hidup kami naikkan pujian dan syukur kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita naikkan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Matamu tetap memandang kepada Allah, karena Dia ada. Dia tidak bisa kelihatan dengan mata, tapi mata imanmu bisa melihat Dia. Kehadirannya nyata ketika engkau membuka hati untuk Dia. Kepada Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus kita berikan, kita persembahkan pujian dan penyembahan kita. Oleh sebab itu sekarang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang hidupnya terus dibentuk oleh kebenaran firman Allah, sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah turun atas kehidupanmu. Dan berkat ini tidak akan diganggu, diambil oleh siapapun selama saudara mengikut Tuhan. Dan damai sejahtera daripada Tuhan menyelimuti hidupmu, dan engkau akan dipenuhi oleh kuasa Tuhan, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa, yang rajin berbuat baik sesuai dengan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.